salam damai dongan. Walau beda pulau tapi kita tetap kawan. Boru raja anak raja kami beri penghormatan. Aku raja anak penguasa kami berperingatan. Mana? Apa kau rasa? Apa cerita? Terasa pula sama kau negara ni makin gila. Apakah sama pula kalian punya berita? Tuang dulu tuak hilangkan kau punya derita. Alah sama sadonyo indah ado bedanyo. Awak indah dianggap alah hilang budaya. Dunia lah tahu kita punya randang, tapi sama negara kita tak dipandang. Memerlukan milik mamak rana asal bapak bangsa. Negeri lagi buat rusuh semua hendak dimangsa. Pasilek rimani ambo bikin indah ado kata lain hanya bisa prihatin. Ini dia hip hop Nusantara, meski beda tetap bersaudara. Ini dia hip hop Nusantara, kami akan terus bersuara. Tunggu sadayana, izinkan orang nilu bersuara. Kes nyeri hati orang tejeng negara sepenting sapoe. Ayawai korupsi di dunia. Kes kolot kabeh tapi rakus urusan dunia. Tak ayah peduli jeng penerus bangsa. Jika Firaun hayang berkuasa salah wasna. Terus bikin emosi reki hantung ku aing. Iyo negara bukan milik seorang anjing. Podo ae karo aku nang kene. Bendino nesu korupsi raon oleh rene. Ada tadi opone goro digawe koyo ngene. Isuk dele sore temperai so dicek kelomongane. Suarane wong cilik ora digugat pisan. Cuma tadi rebutan di waktu pemilihan. Cangkem obra janji sanak era ono pikiran. Kau nggak telicu ngatur negoro koyo amatiran. Ini dia hip hop Nusantara, meski beda tetap bersaudara. Ini dia hip hop Nusantara, kami akan terus bersuara. Nana mau atur sah, for apa satra tunduk. Kau baru panas sudah siap atau tunduk. Baku hantam rima ini sabuat sambil duduk. Hip hop ini torang peladang jangan sampai kita mau diadu. Beta tak suka kalau kau main muka dua. Katong deret jaga tanah ini timur punya suara. Dari Maluku sampai Papua, for semua di luar sana. Dong pikir beta santai padahal beta bisa gila. Apa kabar kakak? Kemana saja kakak? Kami di sini sulama dibohongi pemerintah. Satra peduli kau dari mana? Hip hop itu suara dari Wamena sampai Sorong Bitong satu irama. Tu santang bersuara agar tak tenggelam. Jangan kau terus tipu-tipu rakyat sulama hidup kelam. Kau bilang hip hop cuma gaya tapi sah hidup di dalam tanah dong rasa darah. Suara sah harus jalan. Ini dia hip hop Nusantara, meski beda tetap bersaudara. Ini dia hip hop Nusantara, kami akan terus bersuara. Dari barat sampai ke timur semua pada lu bohongin. Dari utara ke selatan semua lah lu bolongin. Rakyat udah teriak kagak juga lu tolongin. Malah cari kesempatan semua pada dioplosin. Gua ceplosin, ini mah pedes gua kata-katain. Buat lu semua yang ngatur negara main-main. Dari bocah ampe engkong gak ada yang lu hagain. Semuanya sama aja udah kagak bisa bedain. Jelasin ini urusan harus beres lu kelarin. Jangan cuma aturan namanya hukum lu melarin. Udah kelamaan kelakuan lu pada disabarin. Kalau kagak sanggup mendingan dibubarin. Ini dia hip hop Nusantara, meski beda tetap bersaudara. Ini dia hip hop Nusantara, kami akan terus bersuara. Di dunia ini tidak ada manusia yang abadi. Silih berganti semua datang dan pergi. Jangan hidup hanya untuk menunggu mati. Carilah inspirasi buat hidupmu lebih berarti. Jangan selamanya jadi korban dari hal yang menyakitkan. Jadilah pencipta suatu hal yang menyembuhkan. Jangan cuma bisa kuat untuk menahan luka. Kuatlah juga mencari jalan untuk dibuka. Anggaplah semua ini hanya sekadar ilusi. Yang ternyata hanya sebuah halusinasi. Yang terakumulasi dalam otak terformulasi menjadi sebuah tuntutan yang berwujud ambisi. Membuntu semua jalan, hidup seperti tak ada pilihan. Kau tak tahu seberapa kuat kau bertahan, sampai tetap kuat menjadi satu-satunya jawaban. Ketahuilah semua di alam ini berpasang-pasangan. Habis gelapnya malam ada mentari yang menerangkan. Setelah bermuram ada canda yang menyenangkan. Jadi mengapa memilih panik bila ada keterangan? Kata gagal bisa tercipta karena ada keberhasilan. Kata kalah bisa ada karena ada kemenangan. Dari situ kita sadar tidak ada yang tak memungkinkan. Ini hanya perihal seberapa kuat kita punya keyakinan. Tak perlu ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Biarkan jantungmu sendiri yang mengakhiri degup. Tariklah nafas sebanyak yang mau kau hirup. Kau belum sepenuhnya padam, kau hanya meredup. Saat membuntu semua jalan, hidup seperti tak ada pilihan. Kau tak tahu seberapa kuat kau bertahan, sampai tetap kuat menjadi satu-satunya jawaban.
Pada niatku memberi nasihat atau menggurui, terburuk di titik terendah pernah juga ku lalui. Korupsi tapi itu tak merubah keadaan dan kondisi. Frustasi hanya membuat hati semakin korosi. Borosi penyebab awal kejatuhanku. Ku gantung semua hal yang menyangkut Tuhanku. Kurang full, ku paksakan keinginanku sampai ku rapuh. Tak ada rambu yang bisa hentikan lajuku. Ku tulis lagu, ku jadikan pengobat batin yang kosong. Hanya selongsong hampa tanpa cahaya meneropong. Berkepong ku menjauh dari sifat sombong yang ku dorong dahulu namun tak bisa menolak. Membuntu semua jalan, hidup seperti tak ada pilihan. Kau tak tahu seberapa kuat kau bertahan sampai tetap kuat menjadi satu-satunya jawaban. Membuntu semua jalan, hidup seperti tak ada pilihan. Kau tak tahu seberapa kuat kau bertahan sampai tetap kuat menjadi satu-satunya jawaban. Be strong my friend. Semua apa yang lo pikirin, kalau gak ada satu pun yang lo lakuin, cuma bisa lihat orang buat dibandingin. Itu cuma bikin lo semakin dijauhi. Pilih satu hal yang lo sangat sukain, mulailah lo gali semakin lo dalamin. Tapi ada hal yang jangan lo lupain, jangan sampai lo rugiin orang lain. Jadilah versi terbaik dari diri lo sendiri, meski itu harus membuat lo jadi menyendiri. Biarin orang ngomong, gak usah lo peduli. Hidup ini lo sendiri yang jalani. Gak usah berharap sama saudara, apalagi ngemis sama negara. Masih banyak jalan berbagai cara untuk nunjukin lo punya aura. Gak usah berharap sama saudara, apalagi ngemis sama negara. Masih banyak jalan berbagai cara untuk nunjukin lo punya aura. Gak perlu sampai tarik urat, apalagi sampai sebar-sebar aurat. Jangan sampai juga lo terjerat dalam tekanan hidup yang semakin berat. Tetap santai, jalani semua dengan kalem, walau lo harus kerja dari pagi sampai malam. Terus kenali diri lo sendiri lebih dalam. Terus gas tapi rem juga harus pakem. Bangun dari mimpi, hidup cuma sekali. Yang berlalu sudah gak bisa diulang lagi. Semakin banyak ilmu yang bisa lo gali, semakin kaya nanti, jangan lupa berbagi. Gak usah berharap sama saudara, apalagi ngemis sama negara. Masih banyak jalan berbagai cara untuk nunjukin lo punya aura. Gak usah berharap sama saudara, apalagi ngemis sama negara. Masih banyak jalan berbagai cara untuk nunjukin lo punya aura. Gak perlu terlalu lama nyesel, itu cuma bikin hati lo tambah kesel. Bikin pikiran makin ruwet kayak kabel, itu gak bakal bikin lo naik level. Dunia adalah sebuah game yang harus lo mainin. Gak bisa lo hindarin, lo harus jalanin. Pikiran dan mental semakin lo kuatin, semesta harus terus lo yakinin. Gak perlu takut dengan kegagalan, gak semua mulus, pasti ada aja ganjalan. Anggap semua itu sebagai pelajaran, ajaran yang semakin menebalkan harap. Gak usah berharap sama saudara, apalagi ngemis sama negara. Masih banyak jalan berbagai cara untuk nunjukin lo punya aura. Gak usah berharap sama saudara, apalagi ngemis sama negara. Masih banyak jalan berbagai cara untuk nunjukin lo punya aura.
Semua hal harus berawal dari niat baik. Dengan bersyukur buat level kita jadi naik. Merasa cukup akan menjadi daya tarik. Berdamai jauhkan jiwa dari rasa panik. Ini adalah 4 jalan sunyi kehidupan yang telah lama hilang dari peredaran. Tenggelam oleh tekanan dan hantaman dunia materialistis yang saling berkejaran. Pelajaran hanya jadi teori di sekolahan, yang lulus banyak dari hasil contekan. Prakteknya menyesuaikan dengan keadaan, hasilkan generasi yang berisi kehampaan. Perbuatan adalah hasil dari niat, pengaruhi lebih hebat dari sekadar giat. Nafsu tutupi nurani hingga tak melihat, niat baik jadi ludah yang tak terjilat. Semua hal harus berawal dari niat baik. Dengan bersyukur buat level kita jadi naik. Merasa cukup akan menjadi daya tarik. Berdamai jauhkan jiwa dari rasa panik. Ambisi telah membuat rasa syukur terbunuh, terjatuh oleh desakan validasi yang menghunus. Terjerumus dalam hedonisme tanpa jenuh, berbeluh tanpa sadar sambil terus mengeluh. Setiap ingin bersyukur ada saja hal yang mengingkari, dari produk baru hingga tetangga yang bikin iri. Kembali membawa emosi dan rasa dengki saat keinginan tidak bisa terpenuhi. Kini syukur hanya bahan dakwah pemuka agama, datang ke umat pakai mobil merek ternama, tinggal di rumah mewah hasil amplop ceramah. Hidup glamor jauh dari sederhana. Semua hal harus berawal dari niat baik. Dengan bersyukur buat level kita jadi naik. Merasa cukup akan menjadi daya tarik. Berdamai jauhkan jiwa dari rasa panik. Rasa cukup kini telah bergeser narasi, mengikuti silaunya gemerlap duniawi yang selalu menuntut lebih banyak lagi. Harus memiliki barang yang diingini, meski tak utuh hanya untuk pemuas gengsi. Meski punya barang sama yang masih berfungsi, tak bisa bayar tunai kredit pun jadi solusi. Siap memperbudak diri demi eksistensi, penuh delusi. Rasa cukup harus sesuai keinginan, tapi lupa diri dengan kemampuan. Lupa bahwa dunia hanyalah bayangan, yang makin dikejar makin tak kesampaian. Semua hal harus berawal dari niat baik. Dengan bersyukur buat level kita jadi naik. Merasa cukup akan menjadi daya tarik. Berdamai jauhkan jiwa dari rasa panik. Damai jadi jalan terakhir yang terkubur emosi. Pikiran tanpa kompromi membuat hati erosi. Penuhi gelap mata batin dengan halusinasi, hingga panik jadi semakin terakumulasi. Perdamaian selalu dibenturkan dengan pertikaian antar suku, juga antar paham yang beda aliran. Timbulkan peperangan saling menghancurkan, yang mendatangkan semakin banyak kerusakan. Merasa mampu taklukkan dunia dengan sombong, taklukkan diri sendiri saja masih ceroboh. Merasa mampu lompat jauh padahal masih kecempong, heboh sendiri sampai mental roboh. Semua hal harus berawal dari niat baik. Dengan bersyukur buat level kita jadi naik. Merasa cukup akan menjadi daya tarik. Berdamai jauhkan jiwa dari rasa panik. Habis bulan ku dapat pesan dari teman, mengajak untuk berkumpul dalam lingkaran di suatu tempat yang masih dirahasiakan. Aku membalas dinyatakan kesanggupan. Aku pun tiba di tempat yang sudah ditentukan, sebuah rumah mungil di dalam perkampungan. Walaupun padat namun dipastikan aman. Kebetulan teman punya banyak kenalan. Malam menjelang kami semua berenam di dalam sebuah kamar yang temaram. Mulai membuka paket bahan yang baru diterima, langsung tercium semerbak wanginya aroma. Bahan gratisan diajak sama teman, ku hisap kebanyakan, buatku ketinggian. Bahan gratisan, gak takut kehabisan, tidak ada basian, karena ku ketinggian. Dengan jas kita mulai merangkai ripak, persiapan standar sebelum memulai rakam. Tambah oleh
Olesan kental manis agar lebih sedap. Satu persatu jadi bahan pun siap disantap. Masing-masing ambil satu putaran pun dimulai. Terdengar sayup lagu No Woman No Cry. Iringi kepulan asap yang perlahan membelai. Sungguh suasana yang tidak ternilai. Mata merah, tubuh rileks, pikiran pun tenang. Saling sotekan candaan dengan hati senang. Diselingi dengan teh manis yang menghangatkan. Ditemani gorengan sebagai cemilan. Bahan gratisan diajak sama teman. Ku hisap kebanyakan, buatku ketinggian. Bahan gratisan, gak takut kehabisan. Tidak ada basian, karena ku ketinggian. Gak bisa turun dikit, kami pun bakar lagi. Mumpung masih banyak bahan yang bisa dibagi. Kamar pun kembali dipenuhi asap surgawi. Lupakan sejenak masalah duniawi. Udah mentok teman pun nyender satu-satu. Aku menghadap jendela dan duduk di bangku. Senyum sendiri mulai terasa hilang sadarku. Menatap bulan yang seolah menyapaku. Menjelang pagi kami pun bubaran. Dengan gontai melangkah keluar ruangan. Teman berpesan untuk hati-hati di jalan. Layaknya tulus dengan damai ku nikmati perjalanan. Perjalanan gratisan. Bahan gratisan diajak sama teman. Ku hisap kebanyakan, buatku ketinggian. Bahan gratisan, gak takut kehabisan. Tidak ada basian, karena ku ketinggian. Bahan gratisan diajak sama teman. Ku hisap kebanyakan, buatku ketinggian. Bahan gratisan, gak takut kehabisan. Tidak ada basian, karena ku ketinggian. Tiap ibadah lo selalu jadiin status. Posting di semua platform, itu tuh harus. Setiap saat, setiap waktu lo pamer terus. Macam yakin masuk surga jalur khusus. Gak cukup posting, lo masih lanjut cerita soal banyak hal gaib yang pernah lo terima. Lo gak mau kalah sama pembaca berita. Lo berasa paling benar sealam dunia. Dan dadan alim lo ngaku udah hijrah, tapi mulut lo masih suka nyebar fitnah. Lo masih doyan cari-cari bahan gibah. Buat gue lo adalah makhluk terhina. Kalau ada yang gak sepaham, langsung lo sindir. Lo sebarin ke orang lain terus lo nyinyir. Emang dasar lo manusia pandir. Mulut lo udah kayak makan bangke bau anyir. Ibadah cari bahan eksistensi, amal salah berbumbu sensasi. Pahala terus dikalkulasi, hidup sangat haus validasi. Kamera diatur bersiap untuk abadikan. Orang duafa sudah banyak dikumpulkan. Ucap action macam sinetron lo mulai membagikan. Sembako subsidi sama amplop isi gocengan. Anak-anak yatim pada baris dijejerin. Atur senyum, atur pose buat dipamerin. Berasa paling dermawan tapi adab galau benerin. Tiap lo ngoceh udah males gue dengerin. Berangkat ke tanah suci dengan gaya so suci. Berharap semua dosa lo bisa kecuci. Tapi hati lo sombong udah kayak kekunci. Gue cuma nyengir aja sambil makan kuaci. Terus lo jadi bangga sama itu semua. Berasa amal lebih banyak dari dosa. Yang ada lo bikin gue tambah muak. Semoga lo sama malaikat gak diperkosa. Ibadah cari bahan eksistensi, amal salah berbumbu sensasi. Pahala terus dikalkulasi, hidup sangat haus validasi. Kelakuan lo emang udah gak ada obat. Makin hari semakin kaya lagi akrobat. Tapi lo ngerasa gak perlu bertobat.
orang udah gak sehat. Ujungnya lo minta rokok sama gue sebat. So baca situasi, lo bahas semua pertanda, tapi lo takut kalau ngeliat keranda. Kadang lo juga suka aneh kalau bercanda. Dari ngomong agama jadi ngomongin janda. Semua orang udah males cuma gak enak aja. Mereka masih jaga perasaan lo gak tega, tapi kalau didiamin lo makin gak berasa. Wahai manusia paling so suci dari dosa. Ibadah cari bahan eksistensi, amal sholat bumbu-bumbu sensasi. Pahala terus dikalkulasi, hidup sangat haus validasi. Ibadah cari bahan eksistensi, amal sholat bumbu-bumbu sensasi. Pahala terus dikalkulasi, hidup sangat haus validasi. Hanya mengikuti pimpinan punya instruksi. Dia tak menerima spesial pun uang korupsi. Namun dia tetap divonis masuk jeruji besi. Masihkah kita harus percaya dengan institusi? Berawal dari berseberangan arah politik dengan penguasa, dia dijerat dengan kasus yang kadaluarsa. Luar biasa, hukum pun mulai direkayasa. Dengan perkasa membuat dia menjadi terdakwa. Mereka tertawa, satu persatu lawan politik dibungkam. Membingungkan, tak ada lagi kata sungkan. Langsungkan persidangan yang sudah jadi pesanan. Peranan jaksa dan hakim perlu dipertanyakan. Kebanyakan kasus korupsi yang sudah jelas dibiarkan. Dibiarkan seolah sengaja terjadi pembiaran. Tak disiarkan, dikunci rapat dalam kotak Pandora. Bersorak para penjilat semakin berlorak. Tahan adalah bentuk perlawanan di kondisi negeri yang tak ada kejelasan. Bertahan adalah bentuk perlawanan. Atur posisi untuk lakukan serangan balasan. Sekolah di atas penderitaan rakyat yang dijerat dengan beban pajak yang semakin berat. Kinerja mereka seenaknya habiskan anggaran. Pelanggaran tak dianggap selama masih dalam lingkaran. Pengingkaran terhadap semua sumpah dan janji jabatan. Pergi jalan-jalan mereka selalu butuh kawalan. Jadwalkan proyek mana yang mau dimakan. Pisahkan porsi besar untuk mereka, rakyat hanya sisaan. Siksaan mental dan batin terus berjalan. Pergerakan sudah mati suri, tak lagi kelihatan. Maling lahan dengan dalih untuk ketahanan pangan. Sadang papan kebutuhan hanya untuk yang mapan. Kegelapan masa depan generasi saweran. Pamerkan gerakan aneh yang penting viral. Tipikal bahkan sampai tunjukkan alat vital. Apakah final negeri perlahan hilang tak dikenal? Tetap bertahan adalah bentuk perlawanan di kondisi negeri yang tak ada kejelasan. Tetap bertahan adalah bentuk perlawanan. Atur posisi untuk lakukan serangan balasan. Termarginal, rakyat kalah dari para politisi binal. Berbinar-binar sudah semakin hilang akal, jelang ajal. Tak lagi mereka pedulikan kesulitan hanya untuk lawan politik yang dikucilkan. Bersuaralah, negeri ini sedang tak baik-baik saja. Jangan mau hanya jadi alas kaki raja yang jauh dari kata bijaksana. Mereka sudah terlalu sombong di singgah sana. Fidelis kantong lembong adalah bukti nyata. Depan mata hukum terlihat semakin buta. Terluka rasa keadilan sudah dalam kondisi berduka. Terbuka dengan ponggak pertontonkan kebusukan. Kusukan teruskan untuk saling menguatkan. Rapatkan barisan yang solid untuk mengalahkan keserakahan kebobrokan yang kan menentukan pertahanan hingga bertahan jadi satu-satunya perlawanan. Tetap bertahan adalah bentuk perlawanan di kondisi negeri yang tak ada kejelasan. Tetap bertahan adalah bentuk perlawanan. Atur posisi untuk lakukan serangan balasan. Tetap bertahan adalah bentuk perlawanan di kondisi negeri yang tak ada kejelasan. Tetap bertahan adalah bentuk perlawanan. Atur posisi untuk lakukan serangan balasan. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit.
Entah apa yang ada di pikiran mereka, mengubah bentuk logo perkumpulannya dengan sosok gajah, hewan yang mulia, hanya untuk tutupi naluri kebinatangan yang serakah dan rakus akan kekuasaan. Berpura suci tapi aslinya tak punya perasaan, bersembunyi di balik topeng kepolosan setelah membuat banyak kekacauan. Sungguh tidak pantas gajah menjadi simbol mereka. Ini adalah sebuah bentuk penghinaan. Hewan sosial yang loyal dan bijaksana menjadi lambang sebuah pencitraan. Jangan samakan kalian dengan gajah. Kalian adalah kelompok penjajah. Kerusakan kalian sudah terlalu parah. Bersiaplah untuk menerima karma. Jangan samakan kalian dengan gajah. Kalian adalah kelompok penjajah. Kerusakan kalian sudah terlalu parah. Bersiaplah untuk menerima karma. Gajah berkelompok dan bekerja dengan giat, tak seperti mereka yang hanya gerombolan penjilat bersorak-sorai untuk pemimpin penuh tipu muslihat. Sungguh menjijikan untuk dilihat. Semua karbitan tampil penuh dengan editan, jauh dari sebuah perkumpulan dengan kemuliaan. Mereka sungguh anggap politik sebagai permainan yang bisa seenaknya mereka permainkan. Gajah hewan suci dengan daya ingat tinggi, jangan samakan dengan kedunguan tak tahu diri yang ingin kuasai negeri dengan keluarga sendiri. Sungguh sebuah pengkerdilan naluri. Jangan samakan kalian dengan gajah. Kalian adalah kelompok penjajah. Kerusakan kalian sudah terlalu parah. Bersiaplah untuk menerima karma. Jangan samakan kalian dengan gajah. Kalian adalah kelompok penjajah. Kerusakan kalian sudah terlalu parah. Bersiaplah untuk menerima karma. Kemarin mereka tak mendapat kursi, pemilihan selanjutnya mereka akan terbasmi. Cukup suara dari kelompok mereka sendiri buat mereka rata dengan bumi. Memakai hewan hutan sebagai lambang, namun kepunahan mereka tak kalian anggap. Seluruh pohon di tempat tinggal mereka kalian tebang. Sungguh kemanusiaan yang tidak beradab. Dengan simbol gajah kalian pikir bisa jadi kuat, justru karma semakin kencang karena kalian kualat. Apa kalian pikir bisa menjadi besar? Salah besar, kalian akan tersungkur di paling dasar. Jangan samakan kalian dengan gajah. Kalian adalah kelompok penjajah. Kerusakan kalian sudah terlalu parah. Bersiaplah untuk menerima karma. Jangan samakan kalian dengan gajah. Kalian adalah kelompok penjajah. Kerusakan kalian sudah terlalu parah. Bersiaplah untuk menerima karma. Mic check, mic check, mic check, mic check. Masih adakah anak bangsa yang waras yang merasa kondisi negeri ini semakin panas? Masih banyak rakyat yang melawan keras kebijakan pemerintah yang tidak jelas. Mendengar anggaran negara yang defisit hanya direspon dengan omong-omong bullshit. Opini digiring berdasarkan feeling dan wangsit, tapi terus memelihara parasit. Menuduh setiap perlawanan dibayar dengan enak, tapi berdayakan besar sebagai ternak. Korupsi dibiarkan terus beranak, mengeruk uang rakyat tanpa jeda sejenak. Berpidato menuju Indonesia emas, tapi keringat rakyat terus diperas. Membuat seluruh Indonesia cemas, memancing sebuah aksi keras. Berpidato menuju Indonesia emas, tapi keringat rakyat terus diperas. Membuat seluruh Indonesia cemas, memancing sebuah aksi keras. Kini reformasi sudah dianggap basi karena sejarahnya sudah mau direvisi. Untuk kepentingan kelompok sendiri, rakyat dibuat semakin hilang harga diri. Hukum dan sistem terus dipermainkan, dijadikan alat untuk terus membungkam. Buat rungkat negeri sudah tak punya tatanan, dipatahkan oleh aparat yang siap menerkam. Segala alibi dibuat tanpa pedulikan etis. Efisiensi untuk anggaran makan siang gratis. Biar praktis bohongi rakyat yang sudah kritis, yang kalau turun ke jalan dituduh anarkis.
Berpidato menuju Indonesia emas, tapi keringat rakyat terus diperas, membuat seluruh Indonesia cemas, memancing sebuah aksi keras. Berpidato menuju Indonesia emas, tapi keringat rakyat terus diperas, membuat seluruh Indonesia cemas, memancing sebuah aksi keras. Buat perkumpulan bernama Danantara, menghisap sebanyak-banyaknya uang negara, tak pedulikan kondisi rakyat yang sengsara. Mereka tertawa berangkulan dengan mesra, banyak anggaran untuk rakyat yang dipotong, untuk membangun istana raja gorong-gorong. Kemunafikan kalian sudah tidak ketolong, semua rusak, rakyat dipaksa gotong royong. Kalian berusaha kali tanah-tanah hadap, agar bisa dijadikan proyek dengan mudah. Pasukan berseragam terus diadu dengan rakyat, perjuangan ini tak ada kata sudah. Berpidato menuju Indonesia emas, tapi keringat rakyat terus diperas, membuat seluruh Indonesia cemas, memancing sebuah aksi keras. Berpidato menuju Indonesia emas, tapi keringat rakyat terus diperas, membuat seluruh Indonesia cemas, memancing sebuah aksi keras. Lo tolol, lo bego gue yang paling benar. Lo males, lo miskin, omongan gue gak didengar. Lo lihat gue sekarang udah naik Fortuner, lo masih di level bawah, kepala pusing keblingan. Lalu siapa tahu apa soal hidup gue? Lo ngoceh seenaknya udah kayak makan kue. Urus aja hidup lo sendiri, gak usah sorry le, gak usah banyak bacot kalau ujungnya cuma affiliate. Apa kalau gak bacot lo jadi gak bisa makan, jadi gak ada bahan buat nyari tambahan. Hidup kagak rata, ada turunan dan tanjakan, atau lo pengen dipuja macam sesembahan. Tiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, gak usah sibuk cari-cari pembanding. Yang penting jalan terus, gak usah berasa terasing, apalagi denger gonggongan motivator macam anjing. Orang kerja dari pagi sampai malam dianggap budak, padahal itu juga bukan dia punya kehendak. Ada banyak beban yang harus dipikul pundak, dari jajan, anak sampai istri punya bedak. Mereka sedang sibuk nyari panggung, tapi tetap banyak hal yang harus ditanggung. Penuhi kebutuhan keluarga sebagai tulang punggung, jadi nggak usah ngoceh macam lo yang paling agung. Memang kenapa sama hidup lo sendiri, sampai lo harus ngatain hidup orang lain? Tiap garis tangan orang beda kanan dan kiri, jadi nggak usah lo kepedean sok ngajarin. Tiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, gak usah sibuk cari-cari pembanding. Yang penting jalan terus, gak usah berasa terasing, apalagi denger gonggongan motivator macam anjing. Atau maki-maki orang itu emang lo punya fetish. Lo udah berasa yang paling bener macam fasis, gak peduli ucapan lo itu terdengar sadis, yang bikin orang pengen lempar lo pakai fesis. Makin trending makin viral jadi bikin lo bangga, terus lo yakin kekayaan lo bisa buat beli surga. Lo terus hina hidup orang lain dengan tega, lo gak mikir ada karma bawa hal tak terduga. Kalau emang mau bantu orang kan bisa baik-baik, kagak usah bikin emosi buat darah sampai naik. Nasib orang itu gak mudah dibolak-balik, masih banyak cara yang lebih bijak dan baji. Tiap orang punya jalan hidupnya masing-masing,